Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini, materi PAI SMA kelas 10 genap akan membahas tema tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Pada pertemuan kali ini, saya menggunakan pendekatan saintifik. Adapun yang pertama, indikatornya kompetensi dasar 3.7 menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. 4.7 menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Kisah Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Adapun indikator pencapaian kompetensinya 3.7.1 menjelaskan kewajiban menuntut ilmu. 3.7.2 menjabarkan hukum menuntut ilmu. 3.7.3 mengartikan ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. 4.7.1 mempresentasikan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Kisah Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Yang kedua, mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Setelah kalian mengamati dan melihat gambar tersebut, pertanyaan apa yang muncul dari pikiran kalian tentang gambar di samping? Kemudian yang ketiga, menanya. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan menuntut ilmu? Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum menuntut ilmu? Pertanyaan yang ketiga, sebutkan keutamaan-keutamaan dari orang yang menuntut ilmu. Pertanyaan yang keempat, bagaimana bunyi ayat Al-Quran dan hadis yang menyebutkan tentang menuntut ilmu. Kemudian, sebelum masuk kepada materi, saya ingin menyampaikan sedikit tentang ilmu pengetahuan. Ilmu adalah cahaya kehidupan. Ilmu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan menuju arah jalan yang ingin ditempuh. Tanpa ilmu, seseorang bisa saja tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Dengan ilmu, pengetahuan, jarak yang jauh terasa dekat, waktu yang lama terasa singkat, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Karena dengan ilmu, manusia dapat memperoleh segala yang ia cita-citakan. Oleh karena itu, ilmu dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan. Agama Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting. Orang-orang yang memiliki pengetahuan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan derajat yang tinggi di sisinya, apalagi di sisi manusia lainnya. Demikian pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan setiap umat Islam agar menuntut ilmu setinggi-tingginya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu sama besar pahalanya dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Nah, hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu tidak hanya dilakukan di negeri terdekat saja, tapi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah, oleh karena itu kalimat ini menyatakan bahwa kita semua, khususnya umat Islam, harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Oke, baik ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk kepada materi. Pembahasan yang pertama mengenai memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditunjukkan kepada laki-laki maupun pada perempuan. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Walau memang ada beberapa kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang membedakan laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi dalam menuntut ilmu, semua memiliki kewajiban dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.
Kemudian masuk kepada hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu ada dua. Yang pertama, fardu kifayah dan fardu ain. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang ada di kalangan umat Islam, sebagaimana yang dimiliki dan dikuasai oleh golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, dan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu ini yang dimaksudkan adalah ilmu yang juga dipelajari sama orang-orang golongan kafir, dikatakan fardu kifayah. Kemudian ada juga hukum menuntut ilmu fardu ain. Nah, jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam situasi dan kondisi seperti ilmu mengenal Allah dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Kemudian ini hukum yang benar-benar diwajibkan, adalah hukum bagi seorang muslim dan muslimah, seperti sholat, zakat, puasa, haji. Ini hukum yang fardu yang dilakukan oleh umat muslim atau orang-orang Islam. Selanjutnya, adapun keutamaan orang yang menuntut ilmu, yang pertama diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kedua diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti, yang ketiga merupakan sedekah yang paling utama, yang keempat lebih utama daripada seseorang yang ahli ibadah, yang kelima lebih utama dari sholat 1000 rakaat, yang keenam diberikan pahala seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian yang terakhir dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Kemudian materi yang selanjutnya mengenai tentang ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan di dalam kisah surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaum apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Kemudian hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya terdapat di dalam hadis dari Ibnu Abdul Bar yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hattal haitanu fil bahri. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan meminta ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Itulah materi-materi pada pembahasan kita kali ini mengenai nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Semoga apa-apa yang saya dapat sampaikan dapat bermanfaat. Kemudian masuk ke mendiskusikan. Jika sudah sama-sama kita pelajari keutamaan dari menuntut ilmu, lalu mengapa di dunia ini, khususnya di Indonesia, masih ada anak-anak yang kurang tertarik dengan belajar? Apakah penyebabnya dan bagaimanakah solusi untuk menanggapi permasalahan tersebut? Selanjutnya, menyimpulkan dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ilmu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan, yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Tanpa ilmu, seseorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Dengan ilmu, pengetahuan jarak yang jauh terasa dekat, waktu yang lama terasa singkat, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Dengan ilmu, manusia memperoleh segala yang ia cita-citakan.
نحن جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسن. نحن جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسن. نحن من قوم به سكنوا، وبه من خوفهم آمنوا. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، عطفة يجيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم. أهل البيت المصطفى الطهور، هم أمل الأرض فالتكريم. أهل البيت المصطفى الطهور، هم أمل الأرض فالتكريم. شبهوا بالأنجوم الزهور، مثل ما قد جاء في السنن. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، عطفة يجيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم. يا ربي فانفعنا ببركاتهم، واهدنا الحسنى بحرماتهم. ربي فانفعنا ببركاتهم، واهدنا الحسنى بحرمتهم. وأمتنا في طريقتهم، ومعافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، عطفة يجيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، عطفة يجيرة العالمين، يا أهيل الجود